Terima kasih Yang Mulia. Kami mulai dari Ibu Renita Purwaningrum ya, Ibu. Baik. Semula Ibu ini sales ya di Awuni Raya itu. Iya, betul. Berarti sama dengan Bu Nuning PT. Pemiliknya. Oh, Ibu Nuning pemiliknya. Baik. Kemudian komisaris PT Amina Nusantara Jaya. Bu Renita. Bukan. Bukan. Kalau CP tahun Mas Makmur, Bukan. kami mengkonfirmasi dakwaan aja ini, Bu. Ibu di dakwaan disebut Direktur CV tahun Mas Makmur. Bukan. Jadi keliru ini. Bukan. Pada dakwaan halaman oh enggak, sudah saya hapus kalau halaman. Disebut di sini, Bu. Halaman berapa, Pak? Dakwaan halaman berapa ini jadinya? Halaman 9. dakwaan. Bu Renita. PS. 39 yang mulia. Iya betul. 39 paragraf kedua ini juga dalam kurung CV tahun Mas Makmur dalam kurung Renita Purwaningrum. Bukan? Ya? Iya. Makanya kami mengkonfirmasi dakwaanmu ya. Jadi Ibu dalam kerjasama dengan Perum Perindo saat itu di tahun 2017 ya, Desember 2017. Itu perorangan atau per perusahaan? Awalnya orang. Ibu sendiri. Iya. Sejak kapan Ibu kenal dengan Pak Irwan Pahlevi? Sekitar bulan September. 2017. Iya. Apakah Ibu tahu? Ya? Juni 2017. Baik. Apakah Ibu tahu kemudian Pak Irwan Pahlevi ini sudah meninggal dunia? Kapan meninggal? Oke. Nah, tadi Ibu menyebutkan ya ada pemberian uang tadi 10.000 US ya. Itu kepada Pak Irwan Pahlevi. Saya mau memastikan untuk Pak Irwan Pahlevi atau untuk Pak Risyanto ini? Pak Irwan Pahlevi. Yang wanita adalah Pak Irwan Pahlevi. Ya, biar clear aja kan. Ya, untuk beliau ya. Walaupun kami baca di BAP almarhum nomor 35, beliau membantahnya, Bu. Ya, karena sudah tidak ada, mungkin tidak bisa didengarkan lagi kesaksiannya. Tapi di BAP beliau nomor 35 membantah, tapi membenarkan pernah ada transfer 60 dan 80 juta untuk DP. Itu betul, Bu ya? Nah, kemudian ada transaksi perdagangan antara Ibu dengan Perum Perindo. Berapa totalnya, Bu? Ya. Ibu ada pembayaran kepada Perindo? Berapa? Hah? Oh, bukan 200 juta? Yang pertama kan ada transaksi, yang transaksi pertama saya selesai, terus yang kedua itu sudah transfer. Iya. 200 juta sekian. Yang berjalan baru dia. Oke. Berarti Ibu hanya membayar 96 juta? Oke. Plus 200. Nah, dengan kondisi pembayaran itu berarti Ibu masih punya utang kepada Perum Perindo? Ya. Belum Ibu bayar? Sampai sekarang? 1.597 juta. Berarti sesuai nih, Bu ya. Kami hanya mengkonfirmasi dakwaan penuntut umum. Kenapa Ibu belum bayar?
Karena kan kualitas ikannya yang dikirimkan sudah. Oke, kalau gitu saya mulai dulu dari awal. Ibu bekerja sama dengan Perum Perindo ini ada perjanjiannya nggak? Nggak ada. Jadi bagaimana pola transaksinya waktu itu? Awalnya dengan Pak Iwan itu kesepakatannya dengan Pak Iwan itu bisa seperti ini. Jadi Pak Iwan itu akan menyiapkan uangnya untuk kalau misalnya kita ada proyeknya untuk pembelian rumput laut atau pembelian ikan. Pertama rumput laut kita mulai dari rumput laut itu. Nah itu bisa kita ada PO. Oke, kamu mau beli berapa? Pak Iwan minta saya menyampaikan ke Pak Iwan berapa belinya, berapa jualnya. Nanti Pak Iwan akan menentukan oke kamu nanti buat invoice Perindo segini ya. Hanya rumput laut. Awalnya kan memang rumput laut tidak diminta. Nah kalau gitu apakah ibu ini pengusaha rumput laut? Iya. Jadi awalnya memang Ya memang kompeten di bidang rumput laut. Di daerah mana ini bu? kita ngumpulnya di Bogor, di Lote, Pulau Rote. di Madura, Oh di Madura, Jawa Timur ini. Jawa Timur sama di Bogor, Kepulauan Aru kita juga ngumpulin. Kepulauan Aru, Kepulauan Aru. Iya. Oke. Selama itu lancar bu transaksi. Iya. Sampai kenapa kemudian macet? Karena permintaan dari pabrik kan bisa sedangkan modal kita kan terbatas. Oh iya. Nah, Iwan itu menjadikan oke kalau itu aku bisa nyari modalnya untuk pembelian untuk lautnya. Ya. Nah ini kita waktu itu cuma diminta untuk menyerahkan PO dari pabrik yang sebelumnya itu ada sekitar 60 atau 80 PO. Ya. 2017 sampai 2018. Selama setahun itu. Nah, PO sebelumnya. Ya berapa lama bu proses ibu? Berapa lama bertransaksi dengan Perindo? Hanya 1 bulan. Ya, 1,7 ini dalam 1 bulan. Oh. Dalam waktu 1 bulan. 1 bulan di tahun 2017 itu bu ya? 2007 sampai 2018. Bulan Januari. Januari. Nah, selama itu bu terjadi transaksi langsung di bawah ini ya. Ibu berhubungan dengan siapa? Dari Pak Iwan. Ya. Oke. Pernah tidak ibu berhubungan langsung dengan Dirut Perum Perindo terdakwa ini? Tidak pernah, cuma ketemu sekali aja Pak, waktu di daerah. Ya, lain bertemu lain maksudnya dalam proses berhubungan perdagangannya bu. Dengan Pak Iwan sama Bu Eni. Ya, dengan Pak Iwan dan Bu Eni. Iya. Dalam kapasitas apa Bu Eni yang ibu tahu saat itu? Biasanya kalau kita pernah minta invoice ya, maksudnya untuk pengeluaran apa, misal kita ada project yang butuh untuk dibiayai itu invoice-nya selalu diberikan ke Bu Eni. Oh, ajukan invoice, tagihan ini bu ya? Invoice untuk pembelian. Ya? Untuk pembelian ya. Untuk pembelian. Oke, invoice pembelian. Oke. Nah, sama kalau Bu Nuning ini sama ibu? Sama. Maksudnya berdua ini apa bagaimana? Iya. Dengan PT apa tadi Bu Nuning? Dari Ambiare. CPA Uniraya tadi. Ya. Pernah berhubungan juga langsung dengan Pak Risyanto ini? Ya? Tidak pernah. Tidak pernah. Nah, Bu Renita ataupun Bu Nuning, setelah itu apakah ada Perum Perindo menagih piutang yang belum ibu bayar ini? Iya. Ya. Kapan itu Bu? Ada tagihan-tagihan itu? Kita bulan ini 2018. Ya. Terus apakah ada pertemuan penyelesaian permasalahannya? Ya. Bagaimana penyelesaiannya? Kalau dari pihak PNL itu pertama kali itu waktu pengajian pertama awalnya dan itu nanti selalu yang Siapa timnya Bu? Bu Yusrina sama Bu Ani. Oh, tim legal. Baik, ya terus? Jadi awal-awal selalu Bu Eni maksudnya yang pengajian itu cuma dilewatkan ke Pak Iwan. Melalui Pak Iwan. Nah, itu saya diminta surat pernyataan pengakuan hutang sama Pak Iwan. Ibu buat? Waktu itu setelah terakhirnya ketika ketemu Bu Eni di ini akhirnya itu buat. Nggak ada dokumen. Baik. Ada ibu bawa? Nggak ada ya?
Ibu berarti sudah membuat surat pernyataan pengakuan hutang. Ya. Sampai kapan? Untuk dilunasi? Nggak ada. Sebesar berapa di situ tertulis? Waktu itu aku ditulisnya ya sebesar semua tagihan yang ini 1,75. Oh ya. Berarti sudah ada progres ya saat itu, Bu. Setelah itu nggak ada lagi? Ya. Ada tuh bayar yang 200 itu dari itu nggak ada. Nggak, maksudnya kalau Ibu tadi sebut itu di 2018, di rootnya kan masih terdakwa ini Bapak ini. Ya. Nah, proses penyelesaiannya setelah itu? Ya ada penantian, maksudnya dari daerah itu minta buat dibuat apa kasih jaminan ya sekarang gitu. Berarti ada. Yang legal siapa yang suruh ketemu dia? Nah, waktu itu legalnya Perindo siapa yang memerintahkan itu bertemu Ibu? Bu Ali dan polisi. Yang memerintahkan mereka? Ada surat tugas atau apa begitu? Waktu awal-awal pertama kali yang pertama itu katanya informasinya ditugaskannya sama direksi. Nah, di root ya. Berarti Bapak ini itu. Bilangnya direksi. Iya, direksi. Dari direksi. Ya, beliau ini di root waktu itu. Ya waktu itu kan yang pertama kali itu yang memang ada ini yang maksudnya yang saya sampaikan apa bahwa ada uang yang kepanggilan itu yang dilakukan itu informasinya seperti itu apa rahasia apa jadinya nggak akan cuma ini laporannya ke direksi aja Pak Iwan nggak akan tahu gitu. Tapi kan pada kenyataannya di hari yang sama kan Pak Iwan langsung datang ke rumah saya melakukan pengancaman semuanya. Ya. Nah, tapi kan kemudian Ibu membuat surat pernyataan pengakuan hutang itu kan? Ya. Gitu ya. Tapi itu Ibu sendiri ya? Ibu Nuning tidak bertanggung jawab atas hutang itu? Tidak ya? Baik. Itu aja mereka ini. Ya. Kami lanjut ke KBT ya. Kemilau Bintang Timur ini Pak ya. Oh ya Bu Renita tadi kan ada nih Menteng Huis tadi ya, di kafe begitu Bu. Ya. Ini satu meja atau beda meja? Pertama satu meja. Waktu itu Pak Ais ada tamu dari Mas Edi. Oh. Saya di meja yang lain. Meja yang lain ya. Meja yang lain terus itu baru setelah itu ditarik sama Pak Ais. Ini sekitar cuma 5 menit aja. Oh cuman itu aja. Oke. Gak ada omongan lain-lain. Itu kan digunakan ini yang wilayah itu yang apa untuk laut apa dari jadi nanti mau waktu itu ditawari untuk kalau nanti kembalinya di Bode. Ya maksudnya tidak ada pembicaraan detail tentang bisnis jual, nggak ada ya, hanya sebatas kenalan. Baik. Ya. Nah, Kemilau Bintang Timur ya, Pak Aris Guntoro dulu sebagai GM. Berarti Pak Buntar dengan Pak Gianto staf saudara atau berbeda divisi? Kalau saya kan secara struktur memang di bawah saya. Ya, Pak GM ya. Sudah lama Pak di Kemilau Bintang Timur ini, KBT? Nah, kalau saya di KBT sejak 2007. Sejak 2007 ya. PT apa itu? PT Kemilau Bintang Timur. Sebelumnya PT apa itu? Dulu saya pernah di PT Pulau Laut. Ya, kemudian menjadi Kemilau Bintang Timur ya. Iya. Baik. Dengan dirutnya Pak Lalam, Sarlam. Ya, di Pulau. Baik. Masih jalan perusahaannya Pak sampai sekarang? Kalau sekarang sudah Tidak jalan. Nah, sebagai GM saat itu ya Pak, ya. Pak Aris, apakah saksi mengetahui adanya kerjasama bisnis atau perdagangan antara KBT dengan Perindo? Kalau kerjasamanya sih ya tahu kan soalnya kan ada jual beli ikan, Ya. ada kerjasama proses tahu di situ. Ya. Kalau spesifik KBT ini apa nih? Apa namanya? Ikan atau rumput laut kayak tadi atau apa? Kita Rajungan. proses ikan, kemudian kita ekspor ke Amerika, ke Eropa, Oh, Asia. berarti yang lain juga bisa rajungan, ikan. Jadi ada rajungan, ada kakap, ada raku, ada mahi,
Ada. ada gurita gitu. Berarti supplier ya, penyedia, Processing ya. processing Processing dan ekspor ya. Bisa ekspor sampai ekspor ya sampai ekspor ke Amerika, Amerika ya, ke Asia ya, Jepang ya. ke Jepang bisa, ke Eropa juga bisa. Dalam prosesnya di tahun 2016, Ya. Pak Aris mengetahui adanya perjanjian kerjasama. Kalau perjanjian itu saya nggak tahu, semuanya Pak Alam yang tahu. Pak Lalam yang tahu, Ya saya nggak tahu perjanjian dari awal saya nggak tahu. tapi tinggal jalan. Ya dengan cara pokoknya mau jalan gitu aja ya saya jalan. Ya. Kalau yang lain tahu? Sama. Nggak tahu juga. Adanya perjanjian-perjanjian? Nggak tahu. Semuanya dari Pak Alam. Ya, ini ada 3 perjanjian ya antara Perum Perindo dengan Kemilau Bintang Timur. Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Atau begini, ada tidak dengan Perum Perindo ini berurusan dengan jual beli ikan dan rajungan saat itu? Nah, kalau dibeli secara real ya kita juga beli ikan, beli rajungan ada. Ada ya? Ada. Ya. Di tahun Nah, di tahun 2016 ya, saat itu sampai dengan Februari 2018. Ya. Silakan Pak Aris atau bagian finance. Bagian finance tadi Pak Buntar ya atau Pak Gianto. Ini berapa sesungguhnya total transaksi perdagangan antara Perum Perindo dengan KBT? Transaksi saya detailnya tidak terlalu hafal ya, tapi seingat saya itu ada uang masuk dari Perum Perindo ke rekeningnya teman-teman ke perusahaan itu 151 M. 151 miliar. Itu uangnya kita dari Perum ya. Ya, uang masuk berarti. Ya. Ya, 151 miliar. Bertahap. Selama periode 2016 sampai dengan 2018. Baik. Selama itu, apakah Pak Buntar mengetahui sumber dana dari mana Perindo untuk melakukan pembayaran itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Atau Perindo apakah ada menyampaikan bahwa sumber dana itu berasal dari MTN? Saya nggak pernah tahu. Tidak ada ya? Urusannya urusan kita. Enggak ada. Ya. Baik. Dari 151 miliar tadi ya, kami merujuk pada dakwaan ada juga yang berbentuk US dollar. Ada transaksinya Enggak. selain rupiah. Kalau kita terima dana dari BPN itu rupiah semua. Oh, rupiah semua. Oke. Tapi pembayaran ke Perum Perindo Kalau pembayaran ke Perum Perindo kan ini ada yang kita bayar apa namanya, yang itu ya, yang rupiah, terus ada yang bayar langsung dari buyer langsung ke Perindo. oh ada yang langsung. Ya. Kemudian selama itu berapa pembayaran dari KBT kepada Perindo? Dari Agustus 2016 sampai dengan Februari 2018. Ya, ada sekitar 79 miliar. Dan ada Ya. Atau tadi saya mau memperjelas saja ini sebenarnya Pak. Sepengetahuan saksi ya, dari catatan-catatan ini kan pasti ada bulan dan tahun. Kapan dimulai kerjasama KBT dengan Perum Perindo ini? saya pastinya kurang tahu, tapi setahu saya bila ada uang masuk pertama kali itu tanggal Agustus tahun 2016. Ya, kami mau memastikan bahwa pada saat itu semua perjanjian dengan KBT itu ditandatangani Sahril Japaril, bukan Pak Risyanto Suwanda sebagai direktur utama. Hanya mau itu tadi Pak. 2016 ya? Betul. Saya nggak tahu perjanjiannya Pak ya. Bukan kejadian, maksudnya pertama transaksi. Ya, Jadi yang nggak tahu Agustus. ya. Hah? Semuanya Sahril Japaril, belum Pak Risyanto sebagai direktur utamanya dan belum bergabung di Perum Perindo. Nah, kemudian
Sejak kapan macet pembayaran ke Perum Perindo? Tadi kan 151 miliar uang masuk, berarti berputar dong transaksinya. Pastinya ada lupa. Iya. Bukan Pak, yang dicatat-catat Bapak aja sebagai staf finance itu bagaimana? Masa lupa? Saya transaksinya 2018. 2018 ya kan? Nah, sekitar 40 miliar Iya. utang yang macet ya. Nah, di 2017 atau di 2018 itu apakah ada upaya-upaya dari Perum Perindo melakukan komunikasi atau koordinasi dengan KBT terkait pembayaran piutang ini? Saya kurang tahu. Saya nggak. Pak JM? Saya juga nggak tahu. Nggak ada ya? Jadi kayak agen-agennya, penagihan saya nggak Nggak tahu. Komunikasi juga nggak tahu. Oke. Pak Gianto mencatatkan apa di situ sebagai administrasi? Saya bukan sebagai administrasi keuangan, tapi beda. Sebagai administrasi di? Saya ngurusin masalah bertanggung jawab pekerjaan pabrik, Oh, oke. kendaraan, Pabrik yang di mana Pak? yang di Cirebon. Cirebon. Oke. Nah, di lapangan Pak Gianto, pernah tidak terjadi dalam satu transaksi perdagangan antara KBT dengan Perindo, ternyata ikannya kosong misalnya di pabrik atau di cold storage gitu? Enggak, di lapangan seperti Bapak itu? Ada pernah terjadi tidak? Saya cuma kebersihan, Pak. Kurang tahu, terlalu yakin. Ya. Nah, Pak ini pernah ada nggak itu Pak? Ya, kalau yang di pabrik ya belikan itu ya jalan terus. Ya, ada kan? Ada. Betul. Belikan ada. Hah? Belikan ada. Iya. Bukan, Perindo ini beli ikan atau rajungan atau apa tadi dalam perjanjiannya ini macam-macam nih. Lebih utamanya ikan ya. Ya. Ternyata administrasinya berjalan, tagihan, invoice, PO atau apa, tapi ikannya kosong di KBT, di gudang KBT atau di pabrik. Ada tidak? Ya, yang jelas kan kita kan minta dana apa dari Perindo itu Iya. minta dana. Ya kita nanti kan uangnya yang masuk ya kita belikan untuk ikan yang untuk proses juga. Ya, berarti terjadi semua. Cuma ada pembiayaan juga. Ya. Sama tadi Pak pertanyaannya. Kenapa macet pembayaran dari KBT ke Perindo Pak? Kalau detailnya saya nggak kurang paham sih, karena kita hanya dapat uang suruh beli ya kita beli aja, nggak apa-apa, saya nggak ini apa laporannya sebenarnya kita nggak tahu pasti. Terus ekspor ya, atau ada yang Ya, diekspor misalnya sebagian? ada uang suruh belikan proses apa, udah gitu aja, nanti perkara nanti uangnya dari mana kok ada punya pelanggaran jangan kita nggak tahu. Kalau tadi staf finance Mas Buntar tadi ya, Pak Buntar, itu secara administrasi bagaimana? Pencatatannya, apakah ada invoice atau PO yang tidak sebenarnya saat itu? Terus, saya kurang paham ya. Tapi setahu saya ini kita melakukan permintaan pembayaran pematerialan aja ke Perindo. Iya, sesuai semua dengan ya maksudnya PO yang asli atau invoice misalnya, kwitansi atau apa? Kalau pembelian itu ya ada yang sama, ada yang enggak. Iya. Tapi kita uang yang kita masuk itu ya kita mau beli ikan. Semua tercatat berarti di finance ya. Apa lagi? Hah? Ya. Itu aja ya. Transaksinya dari 2016 sampai 2018. Setelah itu tidak lagi. Berhenti. Nggak ada lagi sama sekali. Transaksi dengan Perum Perindo. Nggak ada. Kenapa berhenti, Pak? Sudah nggak ngasih uang lagi. Oh, nggak ada lagi ininya ya, dananya. Baiklah. Terima kasih ya, Bapak-bapak, Ibu. Cukup baiklah yang mulia. Cukup ya. Iya. Dari penutup masih cukup ya. Eh? Oke.